Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pagi ini aku mau belanja di pasar tradisional yang ada di kota Jember. Pertama-tama aku beli daging ayam untuk pembuatan siomay. Lanjut aku pergi ke tempat penggilingan daging. Kenapa aku nggak blender daging sendiri di rumah pakai cooper? Karena kalau pakai blender daging itu kapasitasnya terbatas ya. Sedangkan aku sekali menggiling daging butuh 5-10 kilo daging ayam. Lanjut aku pergi ke pasar tradisional yang ada di kotaku, yaitu kota Jember. Ini namanya Pasar Tanjung yang udah berdiri sejak tahun 1973. Wow, cukup lama ya. Kira-kira sekarang ini umur pasar ini berapa tahun ya? Bisa kalian hitung sendiri. Beginilah suasana Pasar Tanjung di kota Jember. Pasar tradisional ini adalah pasar terbesar, terlengkap, dan terluas yang ada di kotaku. Ini adalah perjalananku menuju toko pangsit yang udah jadi langganan aku. Dan ini dia tempat langganan aku. Kalau di kotaku di Jember, harga kulit pangsit, satu plastik kulit pangsit yang beratnya 5 kilo harganya 55.000. Kalau di kota kalian berapa nih? Lanjut aku mau ngajak kalian ke tempat penjual palawija bumbu-bumbu sayuran yang ada di pasar tradisional ini. Kali ini aku belanja beberapa kebutuhan jualan aku, tapi jumlahnya nggak banyak karena sebelumnya aku udah pergi ke pasar. Biasanya aku di sini belanja cukup banyak, tapi hari ini cuman sedikit ya, karena emang aku niat mau bikin konten. Jadi kalau belanjanya banyak, ntar ribet bawanya. Ini adalah salah satu toko yang terlengkap. Toko ini menjual aneka sayuran, bumbu-bumbu, palawija, rempah-rempah, dan masih banyak yang lainnya. Harga di toko ini juga cukup terjangkau ya dibandingkan dengan harga toko-toko yang lainnya. Pelayanan yang ramah dan cepat menjadi salah satu faktor yang membuat aku menjadi pelanggan setia di toko ini. Walaupun beberapa sayuran dan bumbu-bumbu mengalami kenaikan, tapi tidak untuk si bombay. Bawang bombay hari ini turun drastis dari harga 36.000 jadi 26.000 aja. Gak kerasa lagi asik milih-milih sayuran dan bumbu, ternyata aku sudah menghabiskan waktu hampir 30 menit di toko ini. Lanjut keliling-keliling pasar lagi, tapi kali ini niatnya bukan untuk belanja ya. Aku sengaja keliling-keliling sebenarnya hanya untuk buat konten dan video biar kalian bisa tahu situasi dan kondisi pasar tradisional di kotaku. Gak usah kaget lah ya, namanya juga pasar tradisional, pasti identik dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Umumnya pasar tradisional itu terkenal dengan kondisi yang apa adanya ya, terbatas, kurang direnovasi, kurang terawat, dan agak kotor. Tapi mungkin hal itu hanya berlaku di kota-kota kecil atau kota-kota yang sedang berkembang. Kalau di kota besar mungkin pasar tradisionalnya udah bersih, tertata rapi, dan terawat. Setelah naruh barang di motor, lanjut aku mau kasih tahu kalian beberapa sudut di pasar ini yang terbengkalai dan kosong. Awal sebelum terjadi pandemi, ruko-ruko ini cukup banyak diisi oleh para pedagang yang sudah berjualan selama puluhan tahun berjualan di pasar Tanjung ini. Namun setelah terjadi pandemi, toko-toko sepi. Banyak yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar akibat dari pandemi. Ada juga toko-toko yang memang kosong karena pemilik toko itu sudah meninggal dunia dan tidak ada penerus untuk generasi selanjutnya.
Walaupun banyak toko-toko yang tutup atau gulung tikar, tapi jangan khawatir, pasar ini masih tetap ramai, terutama saat sore hari hingga menjelang subuh. Banyak para pedagang sayuran, buah-buahan, ikan berkumpul di bagian bawah di jalan yang aku videoin ini. Sepanjang jalan inilah sekitar area Pasar Tanjung banyak terjadi transaksi jual beli. Biasanya banyak para pedagang dan pembeli yang berkumpul mulai sore hari hingga dini hari. Jadi aktivitas jual beli yang terjadi di pasar ini lebih banyak saat pasar sore. Lanjut aku menuju ke bagian tengah Pasar Tanjung. Di sini aku beli suatu barang yang tadi lupa tidak aku beli. Ini adalah kondisi Pasar Tanjung bagian tengah, cukup ramai dan padat penjual. Namun untuk pembelinya kurang maksimal ya, atau jarang ada pembeli. Lanjut, aku akan ngajak kalian lewat jalan untuk turun ke bawah atau ke parkiran melalui jalan yang lain. Aku turun melewati tangga. Nah, ini salah satu tangga akses untuk menuju ke bawah. Di bawah juga banyak toko-toko yang menjual aneka pakaian, tas, sandal, dan sepatu. Beberapa juga ada warung-warung yang menjual makanan, kopi, gorengan, dan lain-lain. Di sini juga banyak toko-toko yang tutup. Biasanya mereka buka pada sekitar jam 9 atau jam 10 siang. Beberapa di antara toko-toko ini memang sengaja tutup atau mengalami gulung tikar, efek dari sepinya pasar. Untuk menuju parkiran atas, aku harus menaiki jalan yang menanjak ini. Ini salah satu akses jika kalian ingin memarkir motor kalian di bagian parkiran atas. Akhirnya sampai juga di parkiran, dan ini penampakan barang-barang belanjaan aku yang udah aku susun dan tata rapi agar aku bisa mengendarai motor dengan nyaman dan aman. Lanjut, aku mau ngajak kalian pergi ke toko bahan kue yang terlengkap di kotaku. Nah, di sini aku beli sendok dulu ya. Dan next aku di Istana Kue bagian sebelahnya. Di sini menjual berbagai macam bahan kue, dan di sini aku membeli beberapa kebutuhan untuk jualan aku. Yang pertama aku ambil mozzarella. Di sini aku pakai mozzarella los ya, 1 kilo, harganya sekitar 115.000. Dan aku beli beberapa perlengkapan lainnya yang gak sempat aku karena aku buru-buru banget kepikiran anak-anak yang ada di rumah. Dan ini nama tokonya, yaitu Istana Kue. Setelah dari Istana Kue, aku lanjut menuju ke Indomaret. Di Indomaret, aku membeli sosis Kenzler untuk kebutuhan jualan aku, yaitu aku membuat varian menu siomay isi sosis Kenzler. Gak banyak sih ya, aku hanya beli 3 biji sosis Kenzler aja. Selesai belanja, aku langsung melakukan pembayaran di kasir. Akhirnya aku selesai belanja semua kebutuhan jualan aku dan kebutuhan anak-anak aku. Next, lanjut aku menuju perjalanan pulang. Akhirnya aku pulang dan sampai di rumah. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain tombol loncengnya biar aku semakin semangat lagi konten setiap harinya ya guys ya. Makasih, thanks for watching.